Hai, sebelum kita lanjut web studi kasus kita, ada yang mau saya perbaiki ya. Di sini di metaname description, ini saya salah ketik ya. Seharusnya description. Ya, description. Dan ya. Kemudian selanjutnya kita akan buat ini ya. Ini namanya counter. Jadi kita akan menggunakan sebuah library dari JavaScript yaitu pure counter.js. Nah ini dia kasih kita link CDN-nya ya. Ini tinggal kalian copy scriptnya ya. Copy dan kita paste di bagian bawah. Ini kita minimize. Oh iya, kemudian kalian periksa di VS Code kalian di bagian sini, pilih setting, cari format ya, format on save. Jangan lupa cek di sini ya. Ini sudah pernah saya informasikan pada video pertama ya. Supaya nanti codingannya tuh dirapikan secara otomatis. Jadi kita paste di sini. Cuman ini dia panggil secara online ya. Bagusnya kita download filenya. Tapi kita tes dulu ya secara online. Nanti sebentar kita download filenya. Kemudian di sini dia bagi 4 ya, 1, 2, 3, 4. Bagi layout menjadi 4. Jadi di bawah sambutan counter and counter. Titik row. Kalau bagi 4 berarti masing-masing kolom itu terdiri dari 3 ya. Berarti titik col md 3. Sini program studi ya. Ini kita kasih A3 ya supaya tulisannya agak besar. Prodi. Kemudian di sini kita gunakan H1. Tadi prodi di unit utama itu ada 5 ya. Save. Ini sekarang sudah muncul ya. Ini saya lupa open with live server. Sudah muncul 5 prodi, ini saya lupa lagi, kita harus bungkus dengan card. Jadi ini kalian blok, kemudian di cut, titik card, kemudian paste. Jangan lupa kalau card, kasih shadow. Shadow, padding 3, supaya semua tulisannya berada di tengah. Kasih text center. Save. Ini kita kasih ya margin ya, MY5, supaya ada jarak di atas dan di bawah. Sekarang supaya konter ini bisa berfungsi, kita lihat dokumentasinya, bagaimana cara menggunakannya. Jadi kalian harus buat script ini ya. Setelah kalian ambil CDN-nya, kita copy lagi scriptnya. Simpan di baling bawah. Save. Sekarang kita cari dokumentasinya bagaimana menggunakan counternya. Nah ini. Ini tinggal kalian copy nilainya di bagian dalam. Tidak perlu ambil spannya ya. Yang kita ambil itu data-datanya dan nama kelasnya. Jadi ini kalian copy. Kita cari nilai kita tadi ya di sini ya. Jadi ini tidak perlu ditulis 5.
5-nya tuh ditulis di sini. Karena kita tidak pakai currency dolar ya, jadi ini di delete. Ini tidak perlu pakai 0. Sekarang kalau saya refresh 0, 1, 2, 3, 4, 5, dia sudah berjalan ya. Kita buat untuk counter berikutnya, dosen 53. Jadi ini kalian blok file T shift bawa dosen 53, save, ini blok lagi, kemudian mahasiswa ya 1494, siswa, yang terakhir alumni alumninya 2115, dan di save ya, dia sudah berfungsi ya, kontennya sudah jalan. Jadi pada saat di reload dia akan mulai hitung mundur dari 0 sampai angka yang kita tentukan ya. Tapi ini library-nya kita masih panggil online ya. Nantinya kalau kalian kerja offline, kontennya itu tidak bakalan berfungsi. Jadi sebaiknya kita download filenya. Kalian cukup copy saja linknya, kita buka, kemudian di enter, klik kanan, cari save pack as, kita save ya di download. Kita buat folder baru namanya purecounter.js. Ctrl B, asset di plugin ya, klik kanan di bagian folder plugin, awas jangan sampai di dalam folder bootstrap ya. Sekarang tinggal kalian cari di mana tadi file downloadnya ya. Ini ya, simpan di dalam purecounter.js. Jadi kalau saya open folder, ada 2 folder ya. Di dalam plugin situ ada 2, bootstrap dan purecounter.js. Sekarang kita ganti pemanggilan filenya, assets, kemudian purecounter.js, slash nama filenya. Ini saya lupa plugins ya. Plugins, save, dan kita refresh kembali. Ini dia masih berfungsi ya, berarti filenya sekarang sudah bisa dijalankan secara offline. Kemudian kita akan buat kontak ya. Kita buka, ini sudah bisa di close, buka Unitama, scroll paling bawah. Ya, ini kita buat kontak, tidak perlu jam kerja ya. Kita buat ketiga ini, alamat, email, dan telepon. Biasanya alamat itu tulisannya lebih panjang, berarti ini kita kasih call-nya tuh lebih banyak dibanding email dan telepon. Nah, seperti biasa, kalian jangan lupa buat komentar ya. Kontak, send kontak. Ini kurang huruf K-nya. End kontak. Kita buka lagi ya. Titik row. Jangan lupa kasih marginnya. Titik call strap md strap 6. Jadi untuk alamat dia kolomnya sebesar 6 ya. Kalau untuk email dia cukup kita berikan 3, email dan telepon. Nah, ini kita kasih H5 ya. Untuk alamatnya kalian copy saja dari sini.
Kemudian telepon H5. Email dulu ya. Dan terakhir adalah telepon. Save. Dan refresh. Nah, sudah muncul ya. Ini kita lupa lagi. Jangan lupa dibungkus dengan card ya. Jadi ini harus kalian card, shadow, kemudian kasih padding dan kasih text center. Ini kalian copy, kita paste di sini. Jangan lupa cut penutupnya ya, simpan di bagian bawah. Copy lagi, cut bagian penutupnya, simpan di bagian bawah. Jadi sekarang tampilannya seperti ini. Kalau kita perhatikan di websitenya Unitama, ini ada semacam ikonnya. Kalau untuk ikon di web, jangan kalian download. Icon map. Ya. Jadi untuk ikon di web, jangan gunakan gambar ya. Untuk website, kita tinggal panggil sebuah library untuk menggunakan icon. Karena kalau gambar, kalau kalian mau ganti warna, berarti kalian harus edit warna ikonnya dengan menggunakan aplikasi tambahannya, misalkan Photoshop. Tapi kalau kalian gunakan icon dari library, kalian bisa langsung misalkan text danger untuk warna merah. Kalau mau ganti warna ikonnya ya. Untuk icon itu ada banyak. Yang sering digunakan itu adalah font Awesoft. Ini kita kunjungi linknya. Nanti untuk menggunakan icon ini tinggal kalian pilih di sini ya, menu icon. Tinggal kalian cari, silakan map, enter. Nah ini ada beberapa icon map. Jangan lupa kita centang yang free, karena yang pro nya dia berbayar. Jadi ini semua icon-icon map yang bisa kita gunakan. Jadi sekarang untuk menggunakan library-nya, kita cari dulu filenya ya, cdn font Awesoft. Nah ini kalian copy yang pertama ya, copy link dan tag-nya, copy. Karena dia CSS ya, berarti kita simpan di atas. Di sini. Save. Sekarang kita tinggal pilih mau icon map yang mana. Kalau di Unitama, yang ini ya. Berarti yang ini. Tinggal klik. Pilih yang ini, HTML ya. Tinggal di klik, nanti dia otomatis tercopy ya. Scroll, kita cari mana tadi? Ya ini, alamat ya. Save, dan kita lihat hasilnya. Refresh. Ya, ikonnya sudah muncul. Tapi ini ikonnya dia masih kecil ya. Kita ubah sekarang ukurannya. Ini juga terlalu dekat. Berarti kita kasih MB ya. MB strap 3. Ini kita kasih kelas ya. Kontak. Sekarang kalau kalian mau rubah ukuran ikonnya, kalian sudah bisa targetkan ya. Targetkan dulu kontak, kemudian tag I. Kita tambahkan di sini kelas kontak, nama tagnya adalah I. Kemudian font size ya, untuk merubah ukurannya kita gunakan 60 pixel. Save.
Jadi sekarang ikonnya sudah lebih besar. Ini buka pakai live server ya. Kemudian ini gampangnya yang saya informasikan tadi, kalau kalian mau ganti warnanya, misalkan mau warna merah, berarti di sini tinggal tambahkan teks danger. Garis datar ya. Dan sekarang dia sudah berwarna merah. Kalau mau warna biru berarti teks primary. Nanti dia warna biru. Ini bisa kalian lihat di dokumentasinya Bootstrap ya. Ctrl K teks. Ctrl K background. Nah ini. Tinggal kalian ganti di bagian depannya ya. Kalau background BG, kalau teks berarti teks. Untuk belakangnya dia sama ya. Kalau warna kuning berarti teks warning. Jadi dia warna kuning. Kita gunakan yang warna biru ya. Teks primary. Save. Kemudian kita cari lagi icon untuk email. Ini close. Kalian cari di sini mail. Email yang ini ya. Klik, copy, dan paste. Di atasnya tulisan email. Ini tinggal di copy ya. MP3 dan teks primary. Sudah ada email. Yang terakhir adalah telepon. Telepon berarti phone. Cari pakai bahasa Inggris ya. Jangan lupa centangin ya, free, supaya tidak muncul yang berbayar. Klik, copy, paste. Ambil lagi MP3 nya, teks primary. Jadi sekarang kita sudah punya alamat, email, dan telepon. Ini kalau terlalu besar, tinggal kita perkecil di sini. Misalkan 50 ya. Kemudian kalau kalian lihat di Unitama ada mappingnya ya. Map. Jadi kalian langsung buka saja di Google Maps. Cari Unitama. Klik Unitamanya. Pilih share. Embed map. Copy HTML-nya ya. Scroll ke bawah. Kalau map berarti dia full screen ya. Berarti kita gunakan titik call strap 12 map. Sekarang mapnya sudah muncul. Ini kita kasih MB ya. G strap 3 ya, supaya ada jaraknya ya. Ini itu adalah gap ya. Gap itu untuk membuat jarak ke bawah dan kiri kanannya. Supaya mapnya full screen, berarti kita harus ubah CSS nya. Sebenarnya bisa dirubah di sini. Width-nya kita rubah 100%, tapi ini kurang bagus. Kalau kita ganti lagi mapnya, kita harus rubah lagi di width-nya. Bagusnya langsung kita rubah di CSS-nya. Dari sini. Kontak, nama tag-nya itu adalah iframe. Width 100%. Untuk tingginya, kalau kalian mau atur, tinggal tambahkan height. Tapi tingginya saya biarkan ya. Tidak perlu diatur. Kemudian ini surutnya agak runcing ya. Jadi kita harus berikan kelas. Sebenarnya bisa ditambah di sini ya, kelas rounded. Tapi kalau kalian ganti mapnya, berarti kalian harus buat lagi kelas rounded. Supaya kalau kalian mau ganti-ganti mapnya, tidak perlu diedit ya.
di bagian iframe-nya kita langsung kasih CSS-nya, border radius 5 pixel, supaya di bagian iframe itu langsung kalian copy dari maps, tidak ada lagi yang dirubah karena kita sudah buat CSS-nya. Ya, yang terakhir kita buat footer ya. Kalau footer jangan disimpan di dalam kontainer, karena kalau footer dia harus full screen ya. Jadi disimpan di luar kontainer. Footer and footer. Footer. Kemudian kita kasih kelas ya, kelasnya juga footer. Dan div. Untuk tulisannya ini bisa kalian copy. Oh, ini tidak bisa di copy ya. Berarti kita tulis saja Uni Tama 2024. Ini salah ketik ya. Sekarang kita atur CSS-nya untuk footer. Footer titik footer. Yang pertama kita atur adalah tingginya. Height misalkan 80 pixel dan save. Jadi sudah ada tingginya. Kita kasih backgroundnya di bawah sini, BG primary, supaya warna biru. Sudah muncul. Kemudian ini supaya tulisannya itu berada di tengah, kita harus kasih line height. Line height tingginya itu sebesar tinggi dari pembungkusnya, yaitu 80 pixel, supaya dia berada di tengah. Dan ini lagi kita kasih kelas text center, supaya dia berada di tengah. Yang terakhir kita rubah warnanya ya, supaya warnanya itu bisa lebih mudah dibaca. Kita rubah warnanya jadi putih. Kalau putih berarti text LIGHT, text like. Ya, Unitama 2024. Nah, sekian untuk materi kali ini.